Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat. Kepada yang kami hormati dan yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Turi, yang insya Allah tadi sudah disampaikan, SMP Turi memang hebat dari dulu sampai sekarang. Semua alumni-alumninya sudah menampakkan jati dirinya dari alumni SMP Negeri 1 Turi. Jadi kalau dalam konteks kita tidak perlu pencitraan, tetapi sudah ada rekam jejaknya. Rekam jejak SMP Negeri 1 Turi. Ya, tetap semangat dan semuanya bersyukur kalian semua diberi kesempatan untuk sekolah di SMA, di SMP ya. Bersyukur karena kalian semuanya, anak semuanya bisa sekolah di SMP 1 Turi. Ya, mungkin saya. Ya. Baik. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru di SMP Negeri 1 Turi, subhanallah, yang telah berusaha sekuat tenaga dan menjadikan anak-anak ini insya Allah dari kelas berapa? Dari kelas berapa? 7, 8, 9, dan insya Allah nanti bukan hanya sekedar lulus dengan nilai predikat baik, tetapi lulus dengan predikat soleh dan solehah. Amin. Kepada anda semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini ya, atas izin Allah kita dipertemukan. Nanti kita bersama-sama kita untuk ya belajar tentang sekilas sejarah tentang Isra Mi'raj dan apa yang menjadi landasan filosofi atau apa yang menjadi hikmah dari Isra dan Mi'raj itu. Karena selama ini kita mendengar peristiwa Isra Mi'raj mungkin barangkali ada yang mendengar sekilas, ada yang mungkin hanya sekedar mendengar setiap tanggal 27 Rajab. Baik, anak sekalian dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lebih kepada Bapak Kepala Sekolah, mari kita baca ayat yang tadi dibaca oleh seorang qori ya. Kita baca bareng-bareng dengan saya ya, dengan semangat ya. Dari ta'awud ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul bashir. Shadaqallahul azim. Ayo baca bersama-sama artinya. 1, 2, 3. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya bagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat apa Nasrian? Al-Isra. Al-Isra ayat 1. Surat Al-Isra itu surat yang keberapa? Ke-17. Subhanallah. Tepuk tangan. Baik. Dari ayat ini, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di waktu malam. Siapa hamba yang diperjalankan di waktu malam itu? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu malam Allah mengutus malaikat Jibril beserta dengan kendaraannya, yaitu buruk sebangsa keledai agak besar sedikit tapi di bawah bingol. Bingol itu kuda yang kecil yang berwarna putih. Sebelum baginda Rasul Muhammad SAW diisrakan, maka baginda Rasul ini dibelah dadanya oleh malaikat Jibril beserta malaikat Mikael, kemudian dibersihkan dadanya, dikeluarkan ya bagian setan, ya darah hitam yang benar-benar dibersihkan di dekat sumur Zam-Zam, kemudian dengan bejana yang terbuat dari emas. Kenapa? Karena baginda Rasul Muhammad SAW akan dihadapkan kepada Zat yang Maha Mulia dan akan mendapatkan wahyu yang mulia, yaitu sholat 5 waktu. Nah, maka perjalanan baginda Rasul disebutkan dalam Al-Quran, minal masjidil haram illal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram yang berada di kota Al-Makkahul Mukarramah, Makkah Al-Mukarramah, kemudian menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Subhanallah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, Bapak Ibu guru yang selalu dalam keridhaan Allah Ta'ala. Ya, kalau kita mencermati ayat ini, akan terulang memori kita ketika kita belajar tentang sirah, sejarah yang pernah dialami oleh baginda Rasul Al-Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam diperintah oleh Allah suruh membawa anak dan istrinya, yaitu Siti Hajar beserta Ismail dari Palestina menuju ke Bibakatil Mukarramah. Bibakatil Mukarramah apa ini? Yaitu di lembah yang berada di Mekah Al-Mukarramah. Pada saat itu Siti Hajar baru melahirkan seorang laki-laki yang ganteng, yang tampan, namanya Ismail. Tapi karena dulu Ibrahim alaihissalam pernah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim mengatakan, apapun untuk mendapatkan kecintaan Allah, apapun untuk mendapatkan kasih sayang Allah, akan aku korbankan demi mendapatkan cinta Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menagih janji. Benar nggak Ibrahim ini? Kan gitu. Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan Ismail dari Palestina dibawa ke lembah yang ditunjukkan oleh Allah, yaitu di Al-Makkahul Mukarramah. Pada saat itu hanya ada yaitu padang pasir, satu lembah padang pasir yang sepanjang penglihatan. Sesampainya dari Palestina ke Al-Bibakatul Mukarramah di Mekah itu pada saat itu, kemudian Ibrahim memberitahu kepada Siti Hajar dan Ismail, "Hai Siti Hajar, kamu tetap di sini
saya akan kembali ke Palestina. Dan saat Nabi Ibrahim berbicara demikian kepada Siti Hajar dan Ismail, Ibrahim bukan melihat langsung tidak, tapi Ibrahim membelakangi begini. Membelakangi. Siti Hajar kaget. Hai Ibrahim, hai suamiku, apakah kau akan meninggalkan aku dan Ismail di sini? Nabi Ibrahim ditanya demikian oleh siapa? Oleh Siti Hajar. Diam saja. Kemudian ditanya lagi, apakah engkau tega meninggalkan aku dan Ismail yang masih bayi di sini? Nabi Ibrahim diam saja. Yang ketiga, apakah ini perintah Allah? Nabi mengatakan, iya, ini perintah Allah. Kata Siti Hajar, kalau ini perintah Allah, maka Allah akan tetap menjaga diriku dan Ismail. Allah tetap akan menjaga diriku dan Ismail. Luar biasa. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, ini terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu. Kemudian terulang pada baginda Rasul Muhammad SAW. Baginda Rasul diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, sementara Masjidil Haram ada di Al-Makkah Mukarramah. Mudah-mudahan anak semuanya, ya, Bapak Ibu guru nanti bisa bersama-sama datang di Masjidil Haram, bisa melaksanakan sholat bersama di sana. Subhanallah. Pahalanya berapa? 100.000 derajat. Ini sholat di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Aqsa berapa? Di Masjidil Aqsa 500 derajat. Kalau di Masjid Nabawi berapa? 1000 derajat. Dan sekarang Masjidil Haram pembangunannya sudah luar biasa, ya. Tahun 2022 kemarin, ya, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk berangkat bersama istri untuk melaksanakan ibadah haji, alhamdulillah. Dan sekarang sudah di Masjidil Haram. Masjid di mana di situ ada rumah tempat kelahiran baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan rumah ini sekarang tetap terjaga. Konon cerita seorang mukimin mengatakan rumah itu akan dibuka. Dan tiba-tiba ada alat berat yang mendekati rumah itu, dan akhirnya terjadi. Alat berat ini kemudian rusak. Berapa kali alat berat datang untuk membuka rumah ini? Alat beratnya rusak dan akhirnya dihentikan, dan rumah ini tetap terjaga seperti aslinya. Itu adalah rumah kelahiran baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali ke Islam itu. Perjalanan Nabi SAW itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau kita lihat perjalanan dari masjid ke masjid, ini pentingnya tentang masjid. Ini pentingnya kita memakmurkan masjid. Dari masjid kita akan menjadi orang-orang yang hebat. Tetapi kalau kaum muslimin sudah meninggalkan masjid, maka dia menjadi orang-orang yang hina. Sekali lagi, kalau kita jadi orang hebat, berangkat dari masjid, hidupkan masjid, makmurkan masjid dengan semangat Isra dan Mi'raj. Yang selanjutnya, Bapak Ibu dan Saudara yang dirahmati Allah, kita kembali sebelum kita bahas lebih lanjut. Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk Ashhurul Hurum. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. Ada yang sudah hafal? Bisa kita baca bareng-bareng? 1, 2, 3. Inna iddatas suhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan menurut di sisi Allah Ta'ala dalam 1 tahun ada 12 bulan. 12 bulan, anak-anak semuanya coba diingat. Kita ya, Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 12 kan? Minha arba'atul hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara 4 bulan itu ada 3 bulan yang berturut-turut
salah satu mutawaliyatun, ada 3 bulan yang berturut-turut. Maksudnya berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian Rajabul Mudhar dan bulan Rajab yang diyakini oleh kaum Mudhar, seorang umat, seorang kaum, seorang suku yang berada di Saudi Arabia meyakini tentang kemuliaan bulan Rajab. Kapan bulan Rajab itu? Alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan yang ada di antara bulan Jumadal Akhir dan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Nah, maka 4 bulan yang dimaksud Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab ini masih berada di bulan Rajab. Orang siapa yang beramal soleh di bulan Rajab, Allah akan lipatkan pahalanya berlipat-lipat. Tapi barang siapa yang melakukan kemaksiatan di bulan Rajab, Allah akan berikan dosa yang berlipat-lipat pula. Masya Allah. Oleh karena itu, gunakan kesempatan di bulan Rajab ini untuk beramal soleh. Maka luar biasa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini. Insya Allah Allah akan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Allahumma. Yang selanjutnya tentang Isra Mi'raj. Anak sekalian, sebelum kita berbicara tentang peristiwa Isra Mi'raj, ada apa dengan Isra Mi'raj? Kenapa Nabi diisrakan, dimi'rajkan? Ada yang tahu? Ada yang tahu di anak-anak semuanya? Kenapa Nabi diisrakan, Mi'rajkan? Ada yang tahu? Oh, sudah. Siapa yang tahu? Ternyata Nabi SAW sebelum diisra Mi'rajkan, Nabi mengalami 2 peristiwa besar yang luar biasa. Peristiwa apa itu anak sekalian? Yang pertama, peristiwa ketika baginda Rasul ditinggal wafat oleh paman tercintanya yang bernama Abu. Siapa sekalian? Abu Thalib. Siapa Abu Thalib itu? Paman Rasulullah Muhammad SAW, yaitu saudara kandung seibu dari ayah Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh ayahandanya ketika dalam kandungan dia berusia 5 bulan. Beliau lahir sudah tidak berjumpa dengan ayahandanya. Ditinggal wafat oleh ibundanya Siti Aminah ketika Rasulullah SAW berusia 5 dan 6 tahun. Kemudian baginda Rasul ikut kakeknya Abdul Muttalib selama 2 tahun sampai usia 8 tahun. Kakeknya wafat, kemudian kakeknya memberikan wasiat kepada Abu Thalib untuk merawat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak sekalian, berapa tahun Abu Thalib mendampingi kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang tahu? Sejak kanjeng Nabi usia 8 tahun sampai kanjeng Nabi berusia 48 tahun. Kira-kira berapa tahun sekalian? 40 tahun. Tapi kata Allah sekalian, sampai ketika Abu Thalib mau wafat, ketika Abu Thalib mau situ sakaratul maut, baginda Rasul mengatakan, "Ya Ami, hai pamanku, kul la ilaha illallah." Hai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian pamannya oleh Abu Jahal, Abdul mengatakan, "Hai Thalib, jangan kau tinggalkan keyakinan nenek moyangmu, hai Thalib." Terus Abu Thalib oleh ke baginda Rasul. Rasul mengatakan, "Ya Ami, hai pamanku, kul la ilaha illallah." Katakan kalimat la ilaha illallah. Kemudian ketika noleh kepada Abu Jahal, "Hai Thalib, jangan kau tinggalkan keyakinan nenek moyangmu. Apakah kau akan meninggalkan keyakinan nenek moyangmu?" Kemudian baginda Rasul melihat Abu Thalib dalam posisi seperti itu, dan kemudian ternyata Abu Thalib mengatakan begini, "Hai Muhammad, ponakanku, biarkan aku dalam keyakinanku, biarkan aku tetap dalam keyakinan nenek moyangku." Akhirnya Abu Thalib di saat wafatnya beliau tidak mau mengucap kalimat
La ilaha illallah. Kanjeng Rasul Muhammad SAW menangis. Kanjeng Rasul mohon kepada Allah agar Abu Thalib ini diampuni dosa-dosanya, agar Abu Thalib ini diberikan keringanan siksanya besok di hari yaumil qiyamah. Abu Thalib dan Rasulullah menangis. Turun ayat surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk sekalipun kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata Abu Thalib bersama dengan baginda Rasul selama 40 tahun beliau tetap tidak mengucap kalimat la ilaha illallah. Pada kalimat la ilaha illallah, kalimat yang akan menyelamatkan hidupnya seorang muslim dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kalau kalian semua pagi hari ini bisa kumpul bersama di tempat ini, semua ini karena izin Allah, semua ini karena hidayah Allah, semua ini karena pertolongan Allah. Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tetap beriman sampai akhir hayat kita, dan kelak kita menjadi orang yang mewarisi surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Nabi yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama, sebelum Nabi diisrakan, Nabi ditinggal wafat oleh paman tercinta yaitu Abu Thalib. Rasul sangat sedih sekali. Kesedihan itu belum hilang, rasa sedih belum hilang. Ditambah lagi Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh istri tercinta yaitu siapa? Siti Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta baginda Rasul Muhammad SAW. Kesedihannya semakin luar biasa. Karena kesedihan Rasulullah yang demikian itu, kemudian Allah menyuruh kepada, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk menemui baginda Rasul, diperintahkan oleh Allah untuk diisrakan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kemudian naik ke Sidratil Muntaha. Sudah jelas semuanya, semuanya. Jadi kalau ditanya Isra Mi'raj, apa yang melatar belakangi tentang Isra Mi'raj? Ya seperti ini. Maka dikatakan sebelum baginda Rasul diisrakan itu, kan Rasulullah sedang mengalami rasa sedih, duka karena ditinggal oleh orang-orang yang dicintai. Siapa? Pamannya Abu Thalib. Kemudian yang kedua, istri tercinta yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid. Kesedihan yang luar biasa. Allah menjadikan Isra Mi'raj ini sebagai pelipur lara untuk menghibur hati Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sudah jelas ya. Maka dikatakan dengan Amul Husni, yaitu karena kesedihan atau tahun kesedihan, karena rasa sedih yang luar biasa. Yang selanjutnya, asra bi abdihi, yang artinya Allah telah memperjalankan hambanya. Allah telah memberikan kesempatan kepada seluruh hamba-hambanya untuk meraih kemuliaan, untuk meraih kebahagiaan, untuk meraih cita-cita di hadapan Allah. Semua manusia adalah sama, yang membedakan hanyalah nilai takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita semua diberi kesempatan yang sama kalau kita memahami Isra itu adalah proses perjalanan. Asra bi abdi, Allah memperjalankan hambanya. Artinya bahwa Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada semua manusia untuk mencapai derajat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Jadi anak semuanya, kalian punya kesempatan untuk meraih cita-cita yang setinggi-tingginya. Punya kesempatan yang sama. Siapa tahu nanti dari SMP Negeri 1 Turi ada yang jadi menteri, ada yang jadi bupati, ada yang jadi kapolri, ada yang jadi pangap, ada yang jadi presiden. Insya Allah punya kesempatan yang sama.
Saya ini juga alumni SMP Negeri, cuma SMP Negeri 2 Sawangan. Yang tempatnya di lereng Merbabu dekat dengan lereng Merapi. Ya, kalau kalian sekarang sekolah pakainya bersih-bersih, ya, dulu saya juga pakainya kotor. Kenapa? Karena saya anak pertama, anak baru, bikin gedung baru, tempatnya di lokasi yang baru. Selama 1 semester yang belajar, tugasnya musuhi apa? Musuhi waktu, musuhi tanah gitu. Seperti itu. Jalan berangkat ke sekolah, jalan kaki 7 kilo, naik bukit turun bukit, tidak pernah sanggup. Pulang dari sekolah sampai rumah jam 3, tapi tetap semangat. Nah, kalau saya yang pakai gitu aja tetap semangat, kalian harus semangatnya lipat-lipat daripada ya, karena lebih hebat ya. Nah ini jadi sekali lagi bahwa asal bi'abdihi itu artinya Allah memberikan peluang kesempatan yang sama bagi seluruh makhluknya, termasuk kita semua diberi kesempatan untuk meraih sukses. Siapa orang yang sukses? Siapa orang yang sukses? Yaitu orang yang selalu berpikir sukses. Orang yang berpikir akan sukses dia, tapi kalau berpikir gagal, ya nanti akan jadi orang. Siapa yang ingin gagal? Semua jadi orang sukses di bidangnya masing-masing, insya Allah. Gue bilang, ini, ya, ini tadi yang saya ceritakan dalam bentuk gambar ini ya. Iya. Nah, ini situasi kondisi ya pra Isra Mi'raj. Jadi Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh pamannya, oleh istrinya, sementara tekanan orang-orang Quraisy semakin luar biasa. Kemudian Jibril diperintah oleh Allah untuk mengisrakan baginda Rasul ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini situasi kondisi masa pra Isra Mi'raj. Dalam bentuk gambar seperti itu. Paham ya? Iya, baik, terima kasih ya. Lanjut. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Artinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hikmah dibalik penyebutan masjid ini membuktikan tentang pentingnya eksistensi masjid di masyarakat. Pentingnya eksistensi masjid di masyarakat. Jadi kalau pada saat itu sudah disebut dalam Al-Quran dengan masjid, maka Rasulullah SAW dulu pernah baginda Rasul datang di satu masjid, di situ melihat ada seorang wanita yang setiap hari dia membersihkan masjid, setiap hari dia bekerja di masjid itu. Kemudian baginda Rasul datang lagi di situ, ternyata tidak bertemu dengan seorang wanita tersebut. Baginda Rasul bertanya kepada sahabat, "Hai sahabat, ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah?" Sendika dawuh ya Rasulullah, di mana wanita yang biasa membersihkan masjid itu? Kata Nabi. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasulullah, beliau sudah wafat, dia sudah meninggal ya Rasulullah. Kenapa enggak beritahu kepada diriku? Kenapa kau enggak memberitahu? Saya tidak ingin merepotkan baginda Rasul. Di mana wanita itu? Di mana wanita itu dimakamkan? Kemudian sahabat menunjukkan tempat dimakamnya seorang wanita ini. Kemudian baginda Rasul melaksanakan sholat jenazah di makam tersebut. Subhanallah. Begitu sangat pentingnya, begitu sangat tinggi perhatian baginda Rasul kepada orang-orang yang selalu memakmurkan masjid. Maka saudara sekalian, kalau kita ingin sukses, ingin jadi orang yang baik dunia akhirat, jangan lupakan salat dan jangan lupakan masjid. Di SMP ini ada masjid kan? Masjid ini bukan museum. Masjid tempat untuk apa sekalian? Tempat untuk sholat, tempat untuk belajar, tempat untuk diskusi terkait dengan masalah-masalah masa depan kita. Pada masa Rasulullah SAW, ya, masjid adalah tempat untuk menempa, tempat pembinaan,
tempat untuk melahirkan generasi-generasi takwa, dan tempat untuk membahas persoalan-persoalan baik politik kenegaraan, jihad, masalah sosial, ekonomi, dan masalah budaya. Ini pada masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekalian, kalau kita ingin sukses, ingin berhasil, jangan sekali-kali tinggalkan peran dan fungsi masjid. Jangan sekali-kali ditinggalkan. Maka masjid harus tetap dibangun, masjid harus tetap dimakmurkan. Siapa yang memakmurkan? Kita. Yang selanjutnya, Mi'raj. Mi'raj berarti bermakna tangga khusus yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk naik dari bumi menuju langit. Rasulullah dari Masjidil Aqsa kemudian naik menuju Sidratil Muntaha. Di dalam Al-Quran surat An-Najm disebutkan walaqad ra'ahu nazalatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli. Rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Dijelaskan di dalam hadis, ra'aitu Jibrila lahu sittuni ati jannatin. Apa itu? Rasulullah SAW melihat Jibril memiliki 600 sayap. Sayapnya malaikat Jibril dari ujung timur, dunia ujung timur, sampai dunia ujung barat. Kok bisa pakai terbang gimana? Ya terserah Allah menerbangkan malaikat Jibril. Dan kalau kita berpikir sampai di situ, kita mumet sendiri. Ya itu adalah makhluk yang gaib yang Allah punya. Itulah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Ya, betul sekalian. Nabi SAW ketika naik di Sidratul Muntaha melewati langit dunia dan berjumpa dengan yang pertama ketika Nabi bersama dengan malaikat Jibril, kemudian masuk pada langit pertama, kemudian Nabi bersama Jibril mengetuk pintu langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Saya Jibril. Terus ada apa? Saya disuruh oleh Allah untuk membawa hambanya. Siapa? Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Iya, benar dia sudah diutus. Oh silakan masuk. Nah, kemudian masuk berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Setelah berbincang sejenak, kemudian naik lagi di langit yang kedua. Nabi selesai berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit yang kedua. Kemudian Nabi SAW naik lagi di langit yang ketiga, berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi. Kemudian Nabi naik di langit keempat, berjumpa dengan Nabi siapa? Nabi Idris alaihi salam. Kemudian Nabi naik lagi di langit yang kelima, berjumpa dengan Nabi Harun. Naik lagi di langit yang keenam, berjumpa dengan Nabi. Naik lagi di langit yang ketujuh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Pada saat itu Nabi Ibrahim sedang duduk bersandarkan di Baitul Maqdis. Ya, mas sekalian yang dirahmati Allah, inilah kisah tentang Isra Mi'raj. Fahumiltu alaihi fanqalaqa bi Jibrilu hatta atas sama'a dunya fastuhliha. Lalu aku dinaikkan di atasnya, maka aku berangkatlah Jibril bersamaku hingga sampai ke langit yang terendah, langit dunia. Ia pun mohon izin agar buka pintu langit. Itu tadi tahapan ini. Kemudian naiknya Nabi hingga melewati langit ke-7 dan berakhir pada sisi Allah Subhanahu wa taala, di dekat Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melihat wajah langsung Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa naik menghadap kepada Allah hanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Jibril tidak diberikan izin, maka Jibril saat itu tidak bisa. Ya, anak sekalian yang dirahmati Allah, pertanyaannya, ketika berjumpa dengan Allah, wahyu apa yang disampaikan kepada baginda Rasul? Apa? Wahyu sholat. Yang pertama pada saat itu baginda Rasul mendapatkan perintah sholat sebanyak 50 waktu. Masya Allah. Ya. Baik sekali. Ini dari saya sampaikan.
Baiklah sekalian, jadi terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, ya, ada beberapa pendapat mengatakan apakah sosok bisa sampai ke Masjidil Aqsa, sampai ke mana? Ke Sidratul Muntaha dalam waktu yang sangat cepat, hanya hitungan jam. Banyak orang yang tidak percaya, tapi ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perjalanan Isra dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, ini perjalanan mendatar. Orang dulu nggak percaya, hanya semalam sampai. Karena sekalian, kalau sekarang Anda semuanya pergi ke Jakarta, ya, dari Bandara Adi Sucipto atau Bandara Nia sampai ke Jakarta berapa menit? 40 berapa Pak dulu? 45 menit. 45 menit dari Jogja sampai Jakarta. Kalau saya Jogja Jakarta, kemungkinan saya hitung baru, kalau nggak salah baru kita berapa ya? 4 kali atau 6 kali naik pesawat. Itu alhamdulillah sudah 10 kali naik pesawat. Tapi kalau mau naik pesawat masih ngobrol juga. Pertama kemarin ketika berangkat haji, ya, 11 jam di atas pesawat. Kalau di atas pesawat rasanya enak deh. Ya sama seperti kalian duduk begini aja. Ya sekalian duduk. Kenapa? Karena nggak ada jalan naik turun, nggak ada jalan belok-belok, nggak ada. Dan cuma pesawat juga gini aja. Nggak terasa jalan kan ini. Ya. Kalau dulu orang nggak percaya kalau baginda Rasul Isra dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, sekarang terjawabkan. Ada kendaraan cepat kan, namanya apa? Pesawat, ya kan? Kalau pesawat sini Jakarta 45 menit, ada pesawat yang paling cepat pesawat apa? Jaringan kirim surat ke temannya di Jakarta berapa menit? Pakai WA. Berapa menit atau berapa detik? Terbukti kan? Luar biasa. Ternyata yang dialami oleh Rasulullah SAW ini adalah gambaran masa depan. Dulu orang yang percaya, masa bisa ke Sidratul Muntaha ke langit? Ada kan sekarang pesawat yang bisa masuk ke luar angkasa? Ada kan? Apa namanya pesawat apa? Pesawat apa? Roket. Yang membawa apa? Para astronot. Masya Allah. Terbukti kan? Iya, maka peristiwa Isra Mi'raj adalah gambaran masa depan. Itu yang dialami oleh baginda Rasul Muhammad SAW, yang ditulis oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-Isra ayat 1. Itu adalah mukjizat yang luar biasa. Dulu Rasulullah dikatakan majnun. Apa majnun sekalian? Majnun itu gila sinting, karena menceritakan satu yang tidak masuk akal. Sampai ada yang datang kepada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, saya mau bertanya kepadamu, masihkah kamu percaya sama temanmu itu cerita begini-begini?" Abu Bakar katakan, "Cerita apa? Teman saya cerita apa?" Yaitu Muhammad yang menceritakan tentang ini dan sebagainya. Dan Rasulullah SAW jawab begini, "Jangankan yang ceritakan cuma itu, yang lebih dari itu saya percaya." Kenapa? Karena baginda Rasul Muhammad SAW dari sejak kecil tidak pernah apa anak sekalian, tidak pernah berbohong. Ingat anak sekalian, kalau kalian ingin jadi orang hebat, kalau kalian ingin jadi orang yang terpercaya, kalau kalian ingin jadi orang yang nanti dimuliakan oleh yang lainnya, satu kata kuncinya, jangan sekali-kali berbohong. Kalian akan masuk ke dalam jerat-jerat syaitan. Alaikum, hendaklah kalian semua menjauhi apa namanya? Al-kadhib. Apa itu? Dusta. Fa innal kadhiba yahdi ila fujur. Kenapa? Karena dusta itu akan mengantarkan kita kepada pintu-pintu kemaksiatan. Rasulullah Muhammad SAW dari sejak kecil sampai beliau wafat tidak pernah berbohong. Ya, baik sekalian. Jadi ini perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Muhammad dan Jibril dengan buraq diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah.
diberi pilihan 12 minuman, satu khamar, satu lagi susu. Yang diambil oleh Rasulullah yang mana? Yang mana? Susu yang diminum oleh baginda Rasul. Diminum semuanya atau hanya sepertiganya? Sepertiganya. Kata malaikat Jibril, ini Muhammad umatmu yang masuk surga, hanya sepertiganya. Selebihnya kemana? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian dipanggil-panggil oleh wanita cantik, Muhammad, tunggu Muhammad. Wanita cantik yang cerita, luar biasa ya. Tanya kepada Jibril, siapa dia yang manggil diriku? Dia adalah wanita cantik kayak Jibril. Muhammad, itu adalah gambaran dunia ini. Itu wanita kelihatan cantik, tapi sebenarnya usianya sudah tua renta. Dunia ini sudah tua renta Muhammad, tapi masih kelihatan menawan, masih menarik, masih kelihatan cantik itu. Masya Allah. Nah, Sidratul Muntaha menerima waktu sholat 50 waktu dan akhirnya menjadi 5 waktu. Baik sekali. Sekarang kembali Isra. Isra itu membangun sejarah. Isra itu memperbaiki sejarah hidup. Jadi kalau kalian ingin jadi orang hebat, dari sejak sekarang perbaiki diri. 1, jangan sekali-kali berbohong. 2, bangun semangat dalam diri kita. Jangan sekali-kali jadi pemalas. 3, taat kepada orang tua, hormati orang tua, jangan sekali-kali berbohong kepada kedua orang tua. Orang tua kamu di sekolah, orang tuamu di sekolah siapa sekalian? Bapak, Ibu, guru. Mohonlah kalian semuanya kepada orang tuamu, baik di rumah dan di sekolah. Mohon didoakan, karena doa orang tua, baik ayah ibu kandungmu atau guru-gurumu adalah doa yang ijabah. Anda sekalian, jangan kau lewatkan kesempatan ketika dengan ketemu dengan orang tua untuk salam cium. Salam cium. Siapa di antara kalian yang malu berjabat tangan dengan orang tua, cium tangan orang tua? Ada yang malu nggak? Siapa yang malu? Kalau malu besok langsung cium sapi. Ya makanya dengan orang tua salam cium tangan, mohon doa ketika kalian mau berangkat. Ya pamit, ucapkan salam, mohon doanya semoga diberi kelancaran ketika belajar. Semua yang kelas berapa? Kelas ini yang kelas 3 namanya kan berapa? Kelas 9, mudah-mudahan nilainya baik semua bisa masuk di SMA negeri yang dipilih, yang paling favorit. Itu. Ada karena sekarang ini yang masuk baru ikut tes di apa namanya di atas itu ada yang sekolah di sekolah apa angkatan udara ada nggak? Oh udah ada ya ada. Ada yang main ke SMA Taruna? Ada kan? Siapa? Wah subhanallah. Ya semangat semangat ya SMA Taruna ya. Nah baik sekalian, maka hidup ini membangun sejarah. Kita diingatkan dengan Isra itu artinya kita membangun sejarah hidup yang baik. Hubungan dengan sesama manusia kita bangun dengan sebaik-baiknya agar orang mengenang diri kita adalah kita ini orang baik, kita ini orang yang berbudi pekerti, kita ini adalah orang yang memberikan manfaat. Kemudian Mi'raj itu beribadah. Kita mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sejarah hidupnya sudah baik, kemudian ibadahnya bagus, insya Allah berikan namanya husnul khotimah. Husnul khotimah itu akhir hidup yang baik. Mohon maaf salah tulis ya, kayaknya harusnya nggak ada. Ya. Baik sekalian, kita lanjutkan. Kembali tadi bahwa ketika proses Isra itu adalah dari masjid ke masjid, maka kita bagaimana berusaha untuk memakmurkan masjid menjadi apa? Kenapa harus memakmurkan masjid? Karena menjadi tetangga Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menghindarkan dari azab Allah serta sebagai sarana untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat kita. Nah, baik ya sekalian, kita percepat.
Nah, ini sekalian terkait dengan Isra Mi'raj ya. Isra itu perjalanan horizontal ya, sejarah hidup yang baik, membangun keseluruhan sosial, mengembangkan wawasan dan penguasaan efek ya, mencari menggapai rahmatan lil alamin, kemudian menjadi hamba yang insya Allah akan memakmurkan dunia. Kemudian Mi'raj itu meraih cita-cita, meraih prestasi setinggi-tingginya, kemudian mencari puncaknya iman dan takwa, kemudian menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Ya, ini ringkasan demikian sekalian. Nah sekarang, sekalian tadi kita sampaikan, linuriyahu min ayatina. Allah memperlihatkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW tentang tanda-tanda ya, tanda-tanda kuasa Allah di sekelilingnya. Ketika baginda Rasul Muhammad SAW sedang proses Isra Mi'raj. Yang pertama sekalian, baginda Rasul mencium aroma yang sangat harum. Apa yang terjadi kalian? Rasulullah ketika Isra, dia melewati suatu makam yang makamnya itu baunya sangat harum. Apa yang terjadi? Yaitu makamnya Dewi Masitoh. Kenapa? Karena Dewi Masitoh mempertahankan akidah, kemudian disiksa oleh Fir'aun, kemudian keluarganya semuanya mati di atas apa? Di atas tempayan yang besar yang di situ adanya, yang kemudian sudah di air yang mendidih, masya Allah. Maka ketika melewati makamnya Masitoh, maka baunya sangat harum. Yang kedua, Rasulullah SAW melihat orang yang memecahkan kepalanya dengan batu, ya, memegang batu kepala kemudian dipukulkan kepalanya, ya, dia membawa batu, pukulkan kepala sampai kemudian kepalanya hancur. Setelah kepalanya hancur, pulih kembali, pukul lagi, pulih kembali, pukul lagi, sambil teriak, sambil ya menggerak kesakitannya, terus menerus. Siapa orang yang memukul-mukul kepalanya sampai pecah, kemudian pukul lagi, pecah, pulih lagi, pukul lagi? Ya, kata Jibril, "Hei Jibril, itu siapa?" Hei Jibril. Jibril mengatakan, itulah orang-orang yang malas melaksanakan sholat 5 waktu. Yaitu orang-orang yang malas melaksanakan sholat fardu. Kemudian Rasulullah melihat ada orang wanita yang digembalakan laksana unta dan domba tanpa busana. Jadi ada manusia laki perempuan berjalan tanpa busana sedikit pun ya, kemudian digiring bareng-bareng seperti giring kerbau, seperti giring domba atau unta. Hai Jibril, itu siapa hai Jibril? Kok seperti itu? Pernah lihat orang belajar nggak? Gak usah, gak usah lihat. Ya, maka ketika kalian masuk di rumah ya, ketika kalian masuk di kamar mandi, jangan lupa apa? Doa. Kenapa harus berdoa sekalian? Kenapa berdoa? Agar kita terhindar dari gangguan jin. Kenapa? Karena kamar mandi itu tempat tidurnya jin. Jadi kalau anak-anak semuanya saja, kalau masuk kamar mandi tidak berdoa, maka jin akan mempermainkan kemaluanmu. Maka kalau di kamar mandi jangan berlama-lama. Kalau di kamar mandi jangan sambil menyanyi. Ya secepatnya, kenapa? Kamar mandi adalah tempat tidurnya jin. Bagi mereka yang tidak berdoa masuk kamar mandi, oh jin sangat senang sekali, nonton gratis. Mau? Senang? Bahagia? Tidak. Maka jangan lupa berdoa. Iya. Ini laki-laki biasanya kalau masuk kamar mandi malah nyanyi. Tahu. Ya, sekalian. Nah, kemudian siapa yang digembalakan seperti unta, seperti kambing dalam keadaan tidak berbusana itu? Itu adalah orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir, orang-orang yang kecil, berpikir, pelit. Siapa di antara teman-teman ini ada yang pelit nggak?
ciri rambut itu dia kalau kentut diam saja, katanya nggak ngaku. Rambut. Ya, baik. Yang selanjutnya ada orang yang memakan daging busuk. Daging sudah busuk, baunya nggak karu-karuan, banyak sidatnya, makan itu. Siapa orang ini? Kata Jibril. Hai Jibril, siapa orang ini? Mau kau masuk makan daging busuk terus? Kemudian Jibril menjawab, itu adalah orang yang berbuat zina dari itu. Memang enak makan daging busuk. Ya, jadi ada orang yang kemudian menggunting bibir dan lidahnya dengan gunting yang terbuat dari besi. Lidahnya menjulur, bibirnya menjulur, digunting, kesakitan, teriak-teriak, pulih kembali, gunting lagi, teriak-teriak, kesakitan, pulih lagi, gunting lagi, terus begitu, nggak berhenti. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Jibril, hai Jibril, siapa orang ini hai Jibril? Kata Jibril, ini adalah orang yang suka menyebarkan fitnah. Ya, sekarang fitnah kan tidak harus lewat mulut, bisa lewat biji tangan kan? Kaki menyebarkan fitnah orang sana sini dan sebagainya. Ingat anak sekalian, pandai-pandailah kalian belajar tentang bagaimana literasi digital. Jangan sekali-kali mudah share kalau berita itu belum jelas kebenarannya. Sekalipun benar, kalau itu jelek, jangan disebarkan kemana-mana, karena itu akan menjadi apa? Dampak yang negatif bagi kita. Betul? Anak sekalian, besok di hari yaumil kiamat dalam Quran surat Yasin disebutkan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada jawaban belum surat Yasin ayat 65? Pada hari di mana semua manusia dikumpulkan, kemudian mulutnya ditutup, dikunci sampai tidak bisa bicara. Allah Ta'ala meminta kepada seorang manusia ini untuk menyampaikan, berbicara. Yang bicara bukan mulutnya, tapi kedua tangannya. Wa tashhadu arjuluhum, dan kedua kakinya disuruh bersaksi atas apa yang dia lakukan selama hidup di dunia. Dan ternyata ayat ini sudah tergambar di dunia. Sekarang tangan bisa bicara. Tangan bisa bicara, percaya enggak? Lewat apa sekalian? Lewat WA, lewat Twitter, lewat apa lagi? Instagram, Telegram, apa? Ya, sekalian. Nah, kemudian ada lagi orang yang mencakar-cakar mukanya, kemudian dada mereka dicakar-cakar karena dia tumbuh kukunya yang terbuat dari tembaga, kemudian sangat tajam, mencakar-cakar, menjerit-jerit dia kesakitan. Siapa orang ini? Ini adalah orang yang suka menyebarkan aib orang lain. Saya jadi penasaran ini kenapa dulu? Ada kan? Ada deh. Bertobatlah saat ini, kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Ya. Baik sekalian. Nah, ini jawabannya saudara. Itu masih tuh ada orang yang kuat akidahnya, orang yang malas melaksanakan sholat fardu, orang yang pelit, suka berbuat zina, tukang fitnah, tukang membuka aib orang. Sok tahu kepo. Baik sekalian. Nah, kembali ke hasil Isra Mi'raj, Allah perintahkan sholat 50 waktu. Tetapi ketika baginda Rasul bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, hei Muhammad, kau dapat apa dari Tuhanmu? Kau dapat wahyu apa dari Tuhanmu? Wahai Nabi Musa, kami diperintahkan sholat 50 waktu. Hei Muhammad, umatku yang kuat-kuat, yang gagah-gagah, aku pernah mencoba, tak ada yang kuat. Apalagi umatmu yang ringkih-ringkih, duduk sebentar sudah ngantuk.
lapar dikit ribut, kehujanan sedikit masuk angin, nggak kuat salat 50 waktu. Sodok sila mintakan kepada Tuhanmu untuk dapat keringanan karena umatmu tidak akan mampu melaksanakan sholat 50 waktu. Kemudian baginda Rasul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diringankan, minta dikurangi, baik turun kemudian sampai menjadi 5 waktu. Nabi Musa masih mengatakan, "Hai Muhammad, sekalipun hanya 5 waktu, masih ada umatmu yang tidak mampu melakukan." Nah, masih ada umatku yang takkan mampu, kata Nabi Musa, melakukan sholat 5 kali sholat setiap hari. Kemudian baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sudah karena 5 waktu ini sudah setara dengan 50 waktu. Nah, jadi karena sekalian kalau ditanya apa hasil Isra Mi'raj, yaitu sholat 50 waktu, kemudian Allah berikan keringanan menjadi 5 waktu. Nah, inilah pentingnya sholat sampai Allah memanggil langsung baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman sekalian, kenapa sholat itu penting? Karena sholat adalah yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah, ditanyakan oleh Allah besok di hari yaumil qiyamah. Dan seseorang yang melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, insya Allah akan dibersihkan dosa-dosanya, dia akan dilebur dosa-dosanya, dan dia menjadi orang yang tidak punya dosa. Diibaratkan seperti orang mandi sehari 5 kali, maka tentu tidak akan ada kotoran yang menempel di tubuhnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita mohon kepada Allah. Kita berdoa. Berikan kesuksesan, berikan kemuliaan, berikan kekuatan untuk meraih sebuah cita-cita. Tapi ingat ya sekalian, jangan lupakan, muliakan orang tuamu, muliakan guru-gurumu, hormati orang tuamu, hormati guru-gurumu. Insya Allah kalian akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita berdoa dulu sekalian. Dan kepada Allah ya, dan kita semuanya selalu dalam lindungan. Sebelum berdoa, kita istighfar dulu bersama dengan saya 3 kali. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'affi ni'amakum majidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Ya Allah, ya Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta, hilangkanlah ya Allah sifat dendam, sifat dengki yang ada di dalam hati kami ya Allah.
Rukunkanlah di antara kami ya Allah. Damaikanlah di antara kami ya Allah. Jangan sampai ada rasa benci dengki kepada saudara kami ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana kedua orang tua kami yang telah merawatku dengan penuh kasih sayang ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah, karena guru-guru kami yang telah menuntun kami ya Allah, sehingga kami bisa menjadi orang yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada guru-guru kami ya Allah. Limpahkan kesabaran kepada guru-guru kami ya Allah. Muliakan kepada guru-guru kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau palingkan hati kami ya Allah setelah kami mendapatkan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami ya Allah setelah kami mendapatkan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Pemberi. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ila nur. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, damaikanlah di antara hati kami ya Allah. Rukunkanlah di antara hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, damaikan di antara kami dan saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, tunjukilah kami ya Allah ke jalan-Mu yang lurus ya Allah, jalan menuju keselamatan ya Allah, jalan menuju surga-Mu ya Allah. Bukakanlah pintu hati kami ya Allah untuk mendapatkan hidayah-Mu, untuk mendapatkan ilmu-ilmu ya Allah, sehingga mengangkat diriku menjadi orang-orang yang memiliki derajat kemuliaan di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, limpahkan keberkahan ya Allah, limpahkan kebaikan-kebaikan pada diri kami ya Allah, kepada guru-guru kami ya Allah, kepada kedua orang tua kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.